Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi, selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Datang dan pergi, lahir, hidup, berjuang, meninggal. Hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, komunitas surgawi mendapat dan kedatangan tamu baru, penghuni surgawi, penghuni rumah Bapa di surga, Suster Maria Leticia SFS. Itulah yang kita imani sebagai orang Katolik. Segala sesuatu hari ini diperbarui. Hidup baru yang menjadi cita-cita kita semua, termasuk Suster Maria Leticia, terpenuhi hari ini. Yang lama telah berlalu, yang baru menjadi nyata dalam Tuhan. Mari kita mengenal dan mengenang saudari kita, Suster Maria Leticia SFS. Lahir di Bogor, tanggal 13 Juli 1958, dengan nama Tini Anggraini. Setelah menamatkan SMA di Bogor, Tini bergabung dengan kongregasi SFS tahun 1982 dan berganti nama menjadi Suster Maria Leticia SFS. Suster Maria Leticia mengikrarkan profesi sementara atau profesi sementara. Profesi pertama pada tanggal 7 Oktober 1984. Suster Leti menyerahkan diri seumur hidup ke dalam kongregasi SFS dalam profesi kekal atau kaul kekal pada tanggal 21 Januari 1990. Cita-cita yang belum kesampaian adalah mensyukuri 40 tahun profesi dalam kongregasi SFS nanti pada tanggal 7 Oktober 2024 tahun depan. Setelah lebih dari 30 tahun berkarya menjadi seorang pendidik di Akademi Perawat Yatna Yuwana, Rangkas Bitung, Banten, Suster Maria Leticia bergabung dengan komunitas SFS Sragen pada tahun 2021. Sejak itu, beliau menjalankan tugas perutusan di unit karya Rumah Sakit Margisari Sragen sampai hari kemarin, jam 14. Masih menjalankan tugas terakhir di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Tuhan biasa memberi kejutan. Dan tadi pagi, hari ini Selasa 24 Oktober 2023, sekitar pukul 5.00, kami semua terkejut. Suster Leticia berpulang kembali menghadap Bapa Surgawi, memandang kemuliaan dan kekudusan wajah Allah Bapa. Terima kasih Suster Leticia, salam kasih, selamat jalan. Terima kasih atas kesetiaan. Pujian hormat bagimu Tuhan yang Maha Kuasa abadi. Puji sembahlah Allah sepanjang segala abad. Langit dan bumi bersorak-sorailah, sedadukan pada agungmu.
Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil saudari kita, Suster Maria Leticia SFS, untuk pergi menghadapnya di surga. Kita berkumpul untuk berdoa bagi saudari kita ini, sebab kita percaya bahwa hidup dan mati kita ini sepenuhnya adalah milik Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudari kita, Suster Maria Leticia SFS, untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan saudari kita ini pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya ke dalam kerajaan Allah. Maka agar kita layak merayakan misteri iman ini, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita menyadari dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan kepada Allah, supaya sungguh layak untuk merayakan perjamuan keselamatan siang ini. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihilah kami. Kristus, kasihilah datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Allah Bapa, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah doa kami semua yang berkumpul di hadapan-Mu untuk mempersembahkan saudari kami, Suster Maria Leticia SFS, yang telah kembali menghadap hadirat-Mu. Karena imannya akan Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosanya dan gabungkanlah saudari kami ini bersama para kudus-Mu di surga, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang berdosa, demikian oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, mereka dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo, Frater, para suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Saya diminta Romo Beni untuk memberi kesan spontan terhadap pengenalan saya atas diri pribadi Suster Leticia. Sebetulnya ada satu angkatan dengan Suster Leticia seperti kita, tapi kalau diminta bicara pasti nanti nangis ya. Tapi saya minta izin dulu, Suster Leti, doakan saya ya, saya akan mengungkapkan kesan saya terhadap Suster Leticia selagi kita bersama-sama, baik di saat pendidikan di novisiat maupun saat di komunitas di Sragen sini. Jadi Romo, Frater, Ibu Bapak, saya mengenal Suster Leticia dalam riwayat panggilannya sudah dibacakan Suster Agnes tadi. Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya renungkan dari tadi pagi sampai siang hari ini dan pengenalan saya terhadap Suster Leticia. Renungan utama saya sebetulnya saat saya melihat Suster Leticia tertelungkup di samping tempat tidur, dan saya langsung connect dengan adanya kapel ini. Pak Mun, ingat ini adalah gambaran salib yang rebah. Di situ saya langsung connect, oh Leti, enak banget kamu dalam hati ya, kamu sudah kembali dengan sangat-sangat siap, karena sama seperti yang kita renungkan saat pemberkatan salib ini, kapel ini. Di atas kapel ini ada gambar salib SFX yang tertelungkup. Ya, ini kan kalau dilihat dari atas ini bentuknya salib yang tertelungkup. Dan disitulah Suster Leticia menyatu dengan tanah, rebah. Tetapi saya melihat wajahnya itu begitu tenang. Dan ini persis seperti sabdanya hari ini, saya meyakini Suster Leticia itu siap, siaga, dan saya membayangkan dia seperti hamba yang menunggu Tuhannya datang itu, dia sudah siap dan dia bahagia karena bisa menjumpai Tuhannya itu datang dan dia dalam keadaan siap. Nah, kesiapan yang lain yang saya alami bersama Suster Leticia ini, dia ini memang dipanggil Ciing ya, Inggriani. Jadi dari novisiat itu panggilnya Ciing, maka kami di sini biasa memanggilnya Cici, Ciing. Di panggilan di rumah katanya panggilan kesayangan itu ini Inggriani, itu lalu panggilannya Ciing. Sejauh saya bersama dengan dia saat di novisiat, Suster Leticia ini memang orangnya tidak bisa diam ya. Artinya banyak bicara, tapi membawa warna sukacita dalam pembicaraan itu. Dan dia juga tidak pernah mau merasa dendam, nenengan gitu. Dia kita yang nggak pernah ya nenengan itu, diam-diaman itu dia nggak betah. Kalau misalnya dia ada konflik sedikit itu, pokoknya dia punya prinsip sebelum matahari terbenam harus baikan, gitu ya, itu istilahnya harus damai. Itu satu, orangnya ramah. Kemudian selalu ingin menyenangkan teman-temannya, termasuk para suster di sini. Hampir 3 tahun ini kami mengalami bagaimana Suster Leticia membahagiakan kami. Terutama kalau ada yang ulang tahun, selalu dia membuat puding itu. Dan ini satu hal atau sifat yang kadang-kadang kami tidak suka itu, dia tidak pernah mau dibantu sendiri. Supaya apa? Nanti nggak pas ukurannya, udah tidur aja, nggak mau dibantu. Dan itu saya memang secara manusia mengatakan orang kok ini nggak mau dibantu gitu ya. Tetapi saya melihat ini dia mau memberikan yang terbaik untuk saudari-saudarinya. Itu setiap ada suster yang ulang tahun tidak memilih siapapun,
Tapi anggota komunitas yang berulang tahun pasti dia sudah siap untuk membuat puding. Lalu juga mungkin teman atau umat yang ikut gabung di UMKM ya, itu khas buatan Suster Leticia itu adalah asinan Bogor. Karena dia mau mempromosikan, karena dia berasal dari Bogor, maka dia jualan asinan Bogor. Dan sejauh saya tahu tidak pernah istilahnya laku terus gitu ya, malah kurang-kurang. Jadi termasuk salah satu upaya pemberian diri untuk komunitas. Coba untuk menyenangkan dan memberi kontribusi kepada komunitas itu ya, macam-macam yang dia buat. Kami itu kadang-kadang juga terheran-heran dengan kejutan dia itu. Ada jual pudot, ada yang tahu pudot, kemudian es kucir ya, ada lagi es itu ya, jual 1.000 anak-anak suka sekali. Pudot itu puding sedot ya, itu yang puding yang disedot itu pudot, dan itu buatan dan tidak mau dibantu oleh orang lain, sendiri itu dengan tekun itu membuat itu. Dan terkait dengan bagaimana hal lain yang saya kenali ya, Suster Leticia ini memang setia ya. Seperti arti namanya ya, sukacita ya, selalu membawa sukacita. Leticia itu kan selalu membawa sukacita dimanapun dia berada, dan itu dibuktikan. Perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung itu dialami atau dilakukan oleh Suster Leticia. Bagi kami memang secara manusiawi terkejut tadi pagi seperti yang disampaikan Suster Agnes. Kami biasanya itu kalau berdoa itu minimal 1/4 jam dia sudah ada di kapel. Tadi kok belum ada. Lalu ya kalau saya tetangga kamarnya yang merasa mungkin capek lah, biar aja. Atau dia membuat pesanan, barangkali kadang-kadang kalau ada pesanan dia siap-siap dulu di dapur. Tapi selesai ofisi kok juga nggak ada. Lalu Suster Theo itu melihat lagi gedor-gedor ini nggak ada suara. Lapor Suster Monik, baru menjelang kami mau meditasi bareng, kami semua keluar. Dan ternyata memang dikunci pintunya. Lalu ada satu suster yang bisa naik ke jendela ya, lalu melihat, dan itu dalam kondisi Suster Leticia sudah terterungkup, dan akhirnya suster yang lain memanggil dokter, dan Pak Sarwan ketika diangkat ke tempat tidur dan masih nampak lemas ya, artinya kan belum lama, berarti sekitar kami jam 5 ya, itu rame-rame ke situ. Jadi Suster Leti, kami berterima kasih ya komunitas atas sukacita yang Suster selalu bawa dan tularkan kepada kami. Kami meyakini Suster sudah siap dengan hati terbuka, dan pintu hatimu sudah terbuka untuk masuk ke dalam rumah Bapa dan juga bahagia di sana. Kami yakini juga Suster akan mendoakan kami dan semua saudara-saudara kenalan kami, terutama yang hadir di sini untuk menghantarmu. Begitu Romo, mungkin salah satu hal yang bisa saya sampaikan sebagai kesan baik yang bisa saya alami atau kami alami di tempat ini. Terima kasih, selamat Suster. Suster sudah betul-betul mengaplikasikan apa yang menjadi filosofi salib di kapel ini, terlungkup rebah di tanah, menyatu dengan Sang Pemberi Hidup. Saudara tanah sedang dan akan membopongmu dan akan menyatukan dirimu, jiwamu kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dan bersama juga Santo Fransiskus yang kita ikuti akan bersukacita bersama para kudus di surga. Terima kasih, selamat jalan. Terima kasih Suster Marieta atas kesaksian yang telah kita dengar bersama. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Saudara-saudara,
bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini berbicara tentang kesiapsediaan. Dan bacaan yang kita dengarkan bukan kita pilih-pilih, bukan kita pas-pasin karena ini sedang requiem lalu kita cari ini. Tetapi memang bacaan liturgi gereja hari ini berbicara tentang ini. Bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini. Dan itu dari kesaksian Suster Marieta itu tentang bersiap-siap, dan itu sungguh dihayati oleh saudari kita ini. Orang bersiap-siap dan itu tidak hanya pada saat tuannya datang, tetapi berawal dari waktu-waktu sebelumnya. Sebelum pasti datang sudah bersiap siaga. Dan itulah yang dihayati oleh saudari kita ini. Persiapan itu untuk menanti tuannya itu ditunjukkan di dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana senantiasa menghadirkan sukacita, bagaimana selalu membuat sukacita orang-orang di sekitarnya, bagaimana bertekun di dalam doa, keteladanannya. Terakhir saya berjumpa dengan Suster Leti, menyapa Suster Leti yang sudah minggu kemarin ketika di tempat ziarah Taman Doa Karawang. Ketika dahar beliau, saya menyapanya. Dan setelah itu saya sudah tidak berjumpa lagi. Yang saya tahu bahwa Suster Leti mengikuti kegiatan itu sampai akhir. Lalu sore saya masih melihat tadi saudari kita itu mengikuti doa sinagog di gereja. Sampai gereja sendiri pukul 5 kurang 10 menit. Ketika saudara-saudarinya belum ada, beliau ini sudah hadir paling awal. Lalu dia menyiapkan untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Maka dari hal itu kita juga melihat semangat ketekunannya, semangat pelayanannya. Beliau mau mereka lampu sendiri, meski belum ada teman-temannya dan sebagainya. Dan tadi sudah dikatakan beliau ini suka berbagi, suka memberi kebahagiaan pada sesamanya. Yang senantiasa menerima salah satu berkatnya ya saya dan Frater dan para romo. Kalau suster membuat sesuatu, pasti kami itu ditawari. Kalau pulang misa lalu dibawakan, maka itu menunjukkan bahwa ya ada semangat sukacita bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi senantiasa dibagikan. Baik di dalam dunia pekerjaan, menekuni tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, ya kita jalani itu sebagai persiapan kesiapsiagaan kita. Dan melalui sabda Tuhan bacaan pertama kita diteguhkan bahwa karena dosa satu orang semua menjadi berdosa, tetapi karena satu orang rela menebus semuanya akan menerima keselamatan. Maka ke dalam keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, itulah kita menghantarkan, menyerahkan saudari kita ini. Kita yakini bahwa saudari kita ini sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya juga akan memasuki kerahiman Allah bersatu dengan para kudus. Dan senantiasa kita mohon semoga saudari kita ini menjadi pendoa bagi kita semua, khususnya komunitas Suster SNS, sehingga semakin dimampukan untuk membawa sukacita pula bagi sesama sebagaimana yang diteladankan saudari kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kita sepanjang masa. Tuhan telah memanggil saudari kita Suster Maria Leticia SFS. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudari kita Suster Maria Leticia kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan
dengan kebangkitan Kristus di dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang telah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita. Saudari-saudara, mari kita pamit. Kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra Yesus Kristus. Hamba-Mu, Suster Maria Leticia, telah Kau panggil menghadapmu. Maka kami mohon, putuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, Suster Maria Leticia SFS, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Engkau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Hatiku riang karena
Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, selamat siang berkah dalam. Terima kasih untuk Romo Benediktus Nugroho Susanto PR yang telah memimpin misa requiem pada siang hari ini. Saudara-saudari unit karya kesehatan Mabel Lestari dan unit pendidikan yang telah membantu kami menyiapkan acara pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari yang mendukung kami dan juga mendoakan Suster Leticia untuk kebahagiaan kekamnya di surga. Sebelum berkat penutup, ada beberapa sambutan. Yang pertama, kata sambutan Ibu Komunitas SFS Sragen, Suster Monica SFS. Sambutan kedua, Direktur Rumah Sakit Umum Madi Lestari, Dr. Gregorius Raditya Indra Prihandana. Lalu kata sambutan yang terakhir dari mewakili Dewan Paroki, Bapak Matius Susilowono, nanti juga Romo Benediktus akan menambahkan. Dan setelah berkat penutup, saudara-saudari, terkhusus untuk para suster dan juga saudara-saudari FOFS nanti akan mengelilingi peti jenazah. Nanti kita bersama-sama menyanyikan Kita Sang Surya. Setelah berkat penutup, nanti langsung menuju tempat ini. Dan nanti untuk penghormatan terakhir, kita akan menaburkan bunga ke dalam peti. Untuk penghormatan terakhir nanti dimulai oleh para suster dan juga bor, nanti diikuti umat lainnya. Sekian pengumuman dari kami. Terima kasih, berkah dan Weni, Dr. Chandra, para suster, Bapak Ibu dari semua yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi saya atas nama komunitas mengucapkan limpah terima kasih untuk segala doa, perhatian, dukungan, sehingga pada siang hari ini kita boleh berdoa bersama untuk menghantar Suster Leticia ke peristirahatan terakhir. Dan seperti tadi juga sudah disampaikan, nanti kami pukul 14 kami akan di komunitas dimulai dari komunitas Rangkas Bitung lalu pindah ke komunitas Sragen ini. 3 tahun, kurang lebih 3 tahun kami boleh bersama. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Suster Marieta dan juga tadi pengantar dari Suster Agnes, sudah banyak seperti itu para suster dan Bapak Ibu semuanya yang boleh kami alami bersama Suster Leti. Untuk saya secara pribadi, saya termasuk orang yang bukan dekat, tapi dekatnya karena galak. Saya sering memarahi Suster Leti. Karena apa? Karena keinginan Suster Leti untuk memberikan cinta kepada para suster dan orang lain. Kadang-kadang seperti tadi, mau dibantu tidak bisa, tapi kadang-kadang saya berpikir, karena kami memanggilnya Leti, biar dibantu nanti cepat selesai, cepat istirahat. Itu maksud saya. Jadi memang saya sering menegur, sering memberikan ayo Cik sudah, besok lagi, atau ayo kita garap bareng-bareng supaya selesai. Begitu. Itu memang yang kadang-kadang saya membuat, boleh saya katakan marah, karena itu memang mau memberikan yang terbaik harus sendiri. Bahkan kalau di YouTube dikatakan 2 mili, harus benar-benar 2 mili. Misalnya membuat makanan, itu tidak bisa menjadi 1,5, nggak bisa, harus pas 2 mili. Nah, saya tidak sabar dalam hal itu. Dan karena memang keadaan Suster Leti
pindah dari Rangkas juga sudah memang beberapa kesehatan harus sudah diperhatikan. Lalu di sini juga dilanjutkan, saya selalu mengatakan, ayo istirahat lebih cepat. Karena kita sendiri para suster doa juga sudah lebih cepat bangun di situ sering. Dan semangat suster lagi yang tidak saya miliki adalah semangat untuk pergi, mengunjungi jungkel. Ya, jungkel itu walaupun sudah dikatakan masuk kategori lansia, jungkel ini kunjungan keluarga untuk umat-umat di Paroki Sragen. Kalau misalnya tidak mendaftar sudah lama, Cik, nggak pergi. Oh iya pergi. Atau seperti kemarin ulang tahun Prawo, sebelumnya tidak mendaftar, tidak menuliskan saya mau ikut, tapi pagi-pagi Suster Monica, apakah saya boleh pergi? Nah di situ jadi memang semangat untuk bertemu dengan umat, semangat untuk menyapa, semangat untuk memberikan diri dengan apa adanya itu luar biasa. Bahkan karena di paroki itu ada tugas tim pelayanannya di bagian evangelisasi, sehingga Suster Let ini masih mempunyai cita-cita yang belum terwujud, yaitu supaya di Sragen itu ada CAP. Itu salah satu cita-cita Suster Leti di bagian pelayanannya di paroki. Tapi sampai saat ini belum itu terwujud. Jadi semoga Suster Leti tetap berdoa suatu saat di Sragen ada CAP bersama Bu Rita, Suster Theo, dan karena ketua bidang kami ada Pak Kris. Jadi bagaimana Pak Kris mewujudkan ini? Jadi semakin semangatnya luar biasa. Kakak dari Suster Leti dari Surabaya, selamat datang Cik. Nanti seperti tadi akan dibawa ke Sukabumi, dan juga keluarga-keluarga di Bogor sudah menunggu juga, nanti akan berjumpa di Sukabumi. Begitu. Sekali lagi, Romo, para suster, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami mengucapkan limpah terima kasih dan masih tetap memohon doa dan dukungan. Yang terakhir dari depan ini atas nama Suster Leti, mungkin dalam perjumpaan bersama para suster, Bapak Ibu, atau siapa saja mungkin tidak disengaja untuk meninggalkan kesan tidak baik, kesan tidak sukacita, kesan tidak membawa damai atau apapun itu yang membuat kok seperti ini. Dari sini saya mohon maaf para suster, Bapak Ibu, mungkin atas kekurangan yang dilakukan oleh Suster Leti. Itu saja dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Yang menghormati Romo, para suster dan saudara, serta Bapak Ibu, putra putri seluruhnya, selamat siang dan berkah. Pada kesempatan siang yang penuh berduka ini, kami atas nama Dewan Pastoral Paroki beserta seluruh umat Katolik Paroki Santa Perawan Maria di Fatima Sragen, dan juga tentu saja karena suster ini salah satu bagian dari masyarakat, dari warga masyarakat Kampung Magru, Kelurahan Sragen Tengah, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dengan terpanggilnya Suster kita tercinta, Suster Maria Leticia SRS, yang mana tadi pagi telah dipanggil Tuhan untuk menghadap. Maka kami semua tadi yang sudah saya sampaikan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga dalam perjalanan suster dipanggil Tuhan sudah ditempatkan dan akan mendapatkan tempat yang terindah bersama Pak Kudus di surga. Dan kami atas nama Dewan Pastoral Paroki merasa kehilangan sekali, karena memang salah satu
suster kita, yang kebetulan susternya juga tidak bisa lepas dari bagian umat Katolik secara sakit. Kebetulan kami secara pribadi punya program untuk melaksanakan tadi yang disampaikan suster unik bahwa kunjungan keluarga itu merupakan salah satu program di Pastoral Paroki. Ini sudah berapa kali kami punya kenangan dengan suster itu, mengikuti dan juga dengan setia, karena juga kunjungan keluarga sebenarnya juga melelahkan, tapi dengan setianya suster parkir dengan kami mendampingi keluarga dalam rangka pelaksanaan kunjungan keluarga ini. Terus yang kedua, informasi yang kami terima bahwa suster ini yang terakhir kegiatan mengikuti misa syukur pada pelaksanaan misa syukur di Taman Doa Karo kemarin sampai dengan selesai. Ini salah satu upaya luar biasa solehnya suster Leni ini yang perlu kita semua tawarkan, karena suster ini walaupun usianya sudah bisa dibilang tua, tapi semangatnya luar biasa yang perlu kita tawarkan, baik di kalangan suster maupun dari kalangan umat Katolik di Palestina ini. Yang terakhir kami tidak perlu untuk panjang, selamat jalan cukup indah suster Leticia SRS. Tuhan akan menempatkan dan Tuhan sudah memberikan tempat yang terindah bersama para kudus di surga. Alhamdulillah saya yang bisa kami sampaikan, kurang lebih demikian, mohon maaf. Selamat siang, mungkin saya itu mungkin saya adalah salah satu orang pertama yang ketemu Suster Leti pada saat beliaunya dipindah dari unit pendidikan ke unit rumah sakit, dan kebetulan ditempatkan oleh kongregasi di bagian yang namanya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Pada saat itu bisa dikatakan sehari tidak satu kali saja kami bertemu dengan Suster Leti. Jadi saya sangat mengenal beliau, dan satu kata yang bisa kami aturkan untuk Suster Leti, berarti adalah orang yang sangat berdedikasi dalam setiap apa yang beliau hendaki, baik itu apapun yang sedang diubahnya. Cerita seorang pendidik atau dosen atau pengajar itu betul-betul kami rasakan. Jarang kami menemui rekan kerja saudara yang pilih-pilih banget dalam menyusun sebuah dokumen regulasi di rumah sakit. Dan Suster Leti adalah salah satunya, karena saya menangkapnya pada waktu itu adalah beliau ingin apa yang diunggahnya, walaupun di luar bidang pendidikannya saya memahami sekali, itu selalu berupaya untuk melaksanakan yang terbaik di bidang. Sehingga sampai detik ini, tadi pagi saya didodokin di rumah, karena kebetulan yang perlu saya sedang tidak aktif. Ya, dia maksudnya kayak mimpi aja, itu saya posisi juga mau tidur pagi-pagi setengah 5 jam tadi. Saya kira semua yang ada di sini rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit sepakat bahwasanya kurang lebih saya pada Suster Leti, sehingga pada kesempatan terakhir ketika bertemu dengan Suster pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Suster Leti di rumah sakit Mungkin Lestari sungguh banyak, dan apa yang beliau lakukan hal yang besar seperti menyusun regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sampai terakhir yang kami tahu beliau itu pelopor untuk misahkan sampah organik ya, dan organik. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan nanti di Pusara itu ada sampah organik dan organik yang dipisahkan, itu adalah karyanya beliau. Artinya memang setiap langkah di kehidupannya Suster Leti itu membawa atau dia persembahkan memang kehidupannya untuk kita semua. Saya tidak ingin menyampaikan yang lebih banyak apa yang
Anda rasakan dan kita rasakan mengenai seperti apa yang diceritakan, saya kira sudah mendengarkan semuanya. Sekali lagi syukur kita seperti Tuhan bisa yang tersusul dan ucapkan terima kasih untuk Romo, Suster, semua Bapak Ibu yang ada di sini untuk mendoakan Suster Leti. Semoga apa yang telah ditanyakan oleh Suster Leti itu dapat terus menjadi bersama kita di sini kita ada semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah share. Bukan hanya untuk kami, tetapi saya yakin untuk panjenengan sedaya. Bersyukur atas kehadiran Suster Leti di dalam perjumpaan kita, dan kehadirannya tadi sudah disampaikan sungguh membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Dan syukur yang selanjutnya adalah bersyukur bahwa saudari kita ini boleh mempersembahkan hidupnya, seluruh jiwa raganya sampai akhir dalam kesetiaan iman dan juga kesetiaan panggilannya. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari orang-orang di sekitarnya, keluarga yang senantiasa mendukung, terima kasih, dan juga rekan-rekan sekomunitas yang menjadi rekan seperjalanan. Tentu itu juga disyukuri oleh kita dan disyukuri oleh Suster. Dan akhirnya sama seperti sanak saudara tadi yang sudah diungkapkan, akhirnya kami bisa hanya mengucapkan selamat jalan Suster Leti. Semoga sungguh kerahiman Allah Suster terima dan sungguh kebahagiaan abadi dirasakan oleh Suster Leti, dan semoga Suster Leti juga berkenan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih bersiaran di dunia ini. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan berkat. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita pada akhiri Eucharisti dan doa kita untuk saudari kita Suster Maria Leticia SRS ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah untuk saudari kita Suster Maria Leticia sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan kasih Tuhan. Amin.